Shalom, sudah dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya dalam renungan Words of Wisdom. Pagi hari ini, renungan berjudul Pengorbanan yang Paling Unggul. Ibrani 11 ayat 17. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai, ia mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunanmu yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Tuhan berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerima kembali. Nah, saudara dikasih Tuhan, kisah Ishak dikorbankan itu kita dapat baca dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 18. Ini merupakan kisah yang paling dramatis tentang bagaimana Abraham menghadapi ujian yang berat. Paling drama menurut ini ya, paling drama. Jadi yang menuntut nyawa anaknya. Jadi saudara, dari kisah ini, kisah Abraham mempersembahkan anaknya ini, kita dapat melihat, kita dapat belajar yang pertama. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kita harus siap sedia untuk mengorbankan apa saja yang sangat kita kasihi demi kesetiaan kepada Tuhan. Saudara, apakah kita siap untuk mempersembahkan, untuk mengorbankan apa yang paling kita kasihi untuk Tuhan, atau apa yang paling berharga untuk Tuhan? Abraham mengajarkan ini. Anak yang paling berharga bagi Abraham adalah Ishak. Anak yang dia nanti-nantikan dan anak yang akan meneruskan keturunannya. Tapi Abraham, demi kesetiaannya kepada Tuhan, demi kasihnya kepada Tuhan, dia rela menyerahkan semua itu. Karena dia mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Yang kedua kita belajar dari Abraham adalah dia mengajarkan kita untuk menerima apa yang tidak kita pahami. Abraham tetap taat, dia gak paham kenapa sih Tuhan kasih lalu Tuhan ambil lagi, dia gak paham. Tapi dia tetap melakukan apa yang dia tidak pahami. Dia membawa Ishak ke tempat yang Tuhan tunjuk karena dia percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Abraham adalah pola dari orang yang lewat ujian mendapatkan jalan keluar. Kita belajar dari sini. Memang dia menghadapi ujian yang berat, tetapi ketika dia berserah, taat, tunduk, patuh, maka Tuhan memberi jalan keluar. Apa yang terjadi? Tuhan menyediakan anak domba. Karena itu dia menyebut tempat itu Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Jadi saudara kasih Tuhan, ketika kita taat, walaupun kita tidak mengerti, walaupun mungkin itu berat, dan kita belajar taat kepada Tuhan, di dalam ketaatan kita itu Tuhan pasti menyediakan jalan keluar. Karena itu belajar terus saudara untuk taat apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita. Mungkin kita tidak memahami sekarang, belajar taat. Satu saat kita akan paham, oh ini maksud Tuhan. Tuhan menyuruh aku melakukan firman-Nya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu. Kami mau belajar seperti Abraham, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yang paling berharga yang kami miliki. Dan Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang telah mendengar kebenaran firman-Mu. Berkati
pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, apapun yang mereka lakukan, Tuhan memberkati mereka dan juga keluarga mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.